وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratal Muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, Sohibul Hajat, pengajian umum dalam rangka resepsi pernikahan Famela Vena Melinda dengan Mas Perdana Arif Minti Maulana. Minti Maulana. Bapak Ibu warga masyarakat Desa Klarean, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Beli rengginang, dapatnya kacang bawang. Selamat datang di Pemalang, Kabupaten Seribu Lubang. Bapak Ibu, para hadirin dan pemirsa BTV yang berbahagia, pengajian umum malam hari ini insya Allah akan tayang di acara TV Gus Miftah, Jalan Dakwah Gus Miftah, yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang di BTV. Jadi mohon maaf, pernikahanmu sekelas dengan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel. Atta Aurel yang nasihat pernikahan saya, Vena Perdana yang nasihat pernikahan saya. Atta Aurel disiarkan TV, Vena Perdana juga disiarkan TV. Bedanya cuma satu, Atta Aurel amplopnya banyak, di sini pas-pasan. Kebetulan Ibu Bapak, saya itu kalau di kalangan artis dan pejabat itu terkenal sebagai ustadz yang memberikan nasihat pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. Tapi ingat Mas Perdana, nikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Karena perempuan itu sangat senang menerima mas kawin. Oleh perempuan apa? Mas kawin lagi. Ibu bapak yang saya, keindahan Islam adalah sebagai agama yang selalu hadir sebagai sebuah solusi. Contoh, Allah takdirkan manusia punya hasrat. Hasrat itu harus diatur. Supaya apa? Supaya ada bedanya antara manusia dengan hewan. Contoh, kalau tidak ada syariat pernikahan, maka nggak ada bedanya dengan ayam. Jago itu kalau seneng babon nggak perlu ke KUA, langsung dikejar. Betul Bu? Pertanyaan saya, kenapa babon itu kalau dikejar jago pasti lari? Karena takut? Salah. Kenapa babon kalau dikejar jago pasti lari? Karena mencari tempat yang lebih bagus. Maka begitu selesai langsung petak-petak, enak tenang. Ibu-ibu Pemalang tahu apa bedanya ayam Indonesia sama ayam Jepang? Bedanya satu, ayam Jepang itu budek-budek, makanya diteriyaki. Ayam Indonesia itu dablek-dablek, makanya digepreki. Ibu bapak yang saya muliakan, syariat nikah dalam Islam hadir sebagai sebuah solusi. Kenapa? Karena begitu buruknya kondisi pernikahan sebelum Islam hadir, atau saat zaman berada dalam zaman jahiliyah. Bagaimana perempuan sama sekali tidak dihargai Bapak Ibu. Maka Islam itu hadir, mohon maaf, untuk menyelamatkan posisi perempuan. Contoh, bagaimana perempuan pra-Islam tidak ada nilainya. Bayi lahir dengan jenis kelamin perempuan dibunuh. Alasan orang jahiliyah satu Pak,
Kenapa perempuan harus dibunuh? Karena perempuan dianggap boros, tidak produktif. Ini hari keberapa pernikahan? Hari kedua. Hari pertama, akadnya tadi siang. Sudah belum? Iya. Dulang-dulangan. Mikir apa ya? Orang ngobrol. Ini malam apa sih? Malam minggu. Maka kamu yang jomblo-jomblo ingat, tidak penting kamu malam minggu dengan siapa, tapi kamu menikah dengan siapa. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Contoh lain umpamanya persoalan pernikahan. Saya mau kasih nasihat kalian berdua. Bagaimana Islam itu begitu indah sebagai sebuah solusi umpamanya. Ibu bapak rahimakumullah. Salah satu kebejatan jahiliyah itu adalah bagaimana orang jahiliyah itu mengkonsep pernikahan. Ini caranya betul-betul zalim untuk perempuan. Begitu ada anak perempuan yang siap untuk dinikahkan, bagaimana pernikahan dalam zaman jahiliyah? Rumah orang tua perempuan dikasih umbul-umbul, Pak. Kok ada bendera atau umbul-umbul? Berarti ada anak perempuan yang siap untuk dinikahkan. Caranya bagaimana? Pemuda jahiliyah yang tertarik dengan anak perempuan itu datang ke rumah si orang tua. Apa yang dilakukan? Icip-icip calon temanten putri. Calon pengantin putrinya, si wanitanya ditaruh di kamar. Semua yang melamar disuruh kumpul dengan anak perempuan ini. Jadi dipanggil satu-satu. Pertama, siapa itu? Gus Miftah. Nomor 1, belum aja. Nomor 2, Pak Lurah. Nomor 3, Kapolsek. Terakhir, Pak Kiai. Pertanyaannya adalah, siapa yang diambil sebagai anak menantu? Nunggu anak perempuannya hamil kemudian melahirkan. Mirip siapa? Kok begitu lahir gondrong cakep, bapaknya siapa? Gus Miftah. Kok begitu lahir hitam kurus, Pak Lurah. Umpamane Pak Lurah. Yang repot adalah wajahnya mirip kayak Gus Miftah, tapi bodinya kayak Pak Lurah. Pertanyaannya itu, anaknya siapa? Ini loh Bu, logika kenapa Islam itu memperbolehkan poligami, nggak memperbolehkan poliandri. Saya bukan pro poligami, tapi saya mengatakan poligami itu boleh, tetapi saya bukan pelaku poligami. Saya kasih logika, karena saya sering tanya sama orang luar Pak, kenapa Islam itu boleh poligami, nggak boleh poliandri. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Saya kasih logikanya begini Pak Lurah, kenapa Islam itu boleh poligami, nggak boleh poliandri. Ibu bapak, kalau gelasnya 4, 1, 2, 3, 4, sendoknya 1. Sendoknya ini cowoknya, laki-lakinya, gelasnya ini perempuannya. Kalau sendoknya 1, gelasnya 4, kalau terjadi apa-apa dengan masing-masing gelas, pertanggungjawabannya jelas. Siapa Bu? Sendok 1. Ini pecah umpamanya, yang tanggung jawab siapa? Sendok ini. Ini ada masalah, yang tanggung jawab siapa? Sendok ini. Demikian juga dengan 2 gelas yang lainnya. Yang menjadi problem adalah 1 gelas sendoknya 4. Artinya apa? Kalau gelasnya ini terjadi apa-apa, maka akan terjadi konflik. Yang bertanggung jawab sendok yang mana? Itu logikanya. Kenapa boleh poligami, nggak boleh poliandri? Kalau laki-lakinya 4, perempuannya 1, mohon maaf, kalau yang 1 ini hamil, maka akan terjadi konflik, bapaknya siapa? Tapi kalau perempuannya 4, bapaknya 1, mohon maaf, kalau 4-4-nya hamil, yang tanggung jawab jelas laki-laki yang 1. Perempuan itu akan menjadi ratu bila menikah dengan laki-laki yang tepat. Dan laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya seperti ratu. Wah, perdana rumah ini.
Wis bejan nikah sama Vena ya. Manuknya laku. Kalau kayak polisi kayak Pak Kapolsek jelas. APNS, polisi itu tidak boleh poligami. Ketahuan pecat, Pak. Pecat. Makanya hati-hati. Polisi itu banyak yang dipecat gara-gara delik-delik nikah lagi. Pak Kapolsek rumah iki ya. Ora apa-apa Pak kate cilik selamat. Daripada bintang 2 vonis mati deh. Lu bahaya tak ora. Kalau inyong kan beda kayak ini artis yang gelem oke. Wong jamaah inyong janda-janda. Jamaah inyong janda-janda Pak. Aura Kasih. Oh. Selin Evangelista. Oh. Nikita Mirzani. Oh. Orang benci sama Nikita Pak kalau saya masih kok ngopeni. Loh, maksudnya jangan hanya lihat penampilannya. Kadang-kadang orang Indonesia itu keren, pakaiannya seksi tapi sholat. Karena orang Timur Tengah Pak, banyak pakaiannya tertutup tapi tidak sholat. Nikita Mirzani kayak gitu Pak, itu kelas 3 Gontor Putri. Pakaiannya seksi, dia sholat, ya besar. Pahala deh. Apa pahalanya? Islam hadir sebagai solusi bahwa pernikahan itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena tujuan pernikahan itu banyak. Satu, untuk menjaga kemuliaan masing-masing pihak. Dengan menikah, laki-laki terjaga kehormatannya. Dengan menikah, perempuan terjaga dengan kehormatannya. Lucunya apa? Menikah itu murah, tapi banyak orang yang ogah. Nakal itu mahal, tapi masih banyak yang melakukannya, betul? Menikah itu di KUA gratis. Kalau kita ngasih kepada KUA, itu hukumnya tidak wajib. Karena undang-undang pernikahan mensyaratkan menikah itu gratis. Tapi kan nanti kalau resepsi mahal, Gus. Resepsi itu hukumnya tidak wajib. Wajibnya akad, bukan resepsi. Orang Jawa ingat, menikah itu murah, yang mahal gengsi. Betul? Bapak Ibu Devena sing dingin. Oh ini, dari tadi begini, saya pikir karena malu. Ternyata pamer cincin. Aku yang duwe pamer. Beda ibu-ibu yang di situ tadi. Begini terus pengajian. Khawatir gelang karate katon. Saya itu baru ngerti kenapa ibu-ibu kalau anak cewek sungkem, kalau nikah kan biasanya sungkeman tuh. Kenapa ibunya menangis? Karena terharu? Oh tidak. Oh bukan karena senang. Begitu disungkemi ibunya nangis sampai dia ngomong, "Alah nak, gara-gara nikahin kamu ibu bangkrut." Lah kelas wong petarukan nyumbang 50.000, anak 4 dibawa semua. Anaknya papat badok kabeh. Nyumbangnya 50. Wongnya ya tak kaget. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya kuning. Yang jilbabnya merah insya Allah lebih parah. Vena, kamu tahu nggak bedanya seafood sama kamu? Seafood cumi, kalau kamu foamy. Iya dong. Romantis ya. Nah, maka kemudian Islam hadir sebagai solusi, membuat syariat pernikahan untuk menjaga kehormatan masing-masing. Maka Allah sampaikan dalam Ar-Rum 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Bu, Pak, mohon maaf. Ini ayat memang tentang pernikahan. Tapi saran saya satu, kalau membuat undangan, ayat ini nggak usah ditulis di undangan. Kenapa Gus? Coba Anda perhatikan. Ini undangnya Vena sama perdana umpamanya. Ditulisi ayat surat Ar-Rum ayat 21. Undangan diberikan kepada Pak Lurah. Ayatnya juga belum tentu dibaca sama Pak Lurah. Wong Pak Lurah Iqra bae ora lulus.
Itu lurah sana, lurah sana. Kalau lurah sini ya insya Allah ada. Ayat itu kemungkinan nggak dibaca, karena kalau orang membaca undangan, biasanya yang dibaca apanya, Bu? Kok orkesnya ngeprimen ya? Hiburannya, aduh. Bena, ini ide pengajian, itu idemu apa ide orang tuamu? Oh Bapak, pansan ini susah ya. Tadi salaman sama saya, Gus, saya sambil back saya lihat wajahnya masih sedih banget ya. Apa mikir amplop inyong ya? Saya sarankan satu, undangan pernikahan gak usah ditulis ayat. Orang menikah itu yang dilihat yang menikah siapa, tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Betul? Bawahnya kadang-kadang ditulisi mohon doa restu. Kalau dikasih ayat, mohon maaf, setelah dibaca biasanya disimpan apa dibuang? Berarti Anda membuang ayat Quran, dibuang ke tong sampah. Berarti Anda tidak bisa menjaga ayat Al-Quran. Maka saya sarankan gak usah ditulis, simpel saja. Hadirilah, mohon kehadirannya atas pernikahan anak kami Vena dengan Perdana, hari Sabtu tanggal 9 bulan Juni 2023. Bawahnya ditulisi mohon 200.000. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah apa? Allah menciptakan jodohmu, pasanganmu dari jenismu sendiri. Artinya apa? Manusia itu menikah dengan manusia. Maka kalau di Ngawi itu Pak, di Alas Tonggo, itu ada pernikahan, orang cari sensasi. Laki-laki menikah dengan kambing. Itu mohon maaf, menyalahi syariat. Lah wong wadone jumlahe luwih akeh tinimbang wong lanang, kawin kok karo wedhus. Menikah dengan jenis kamu sendiri artinya apa? Manusia menikah dengan manusia. Itulah jawaban dari firman Allah Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Yang namanya pasang-pasangan, Allah menciptakan secara balance dan seimbang. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka mohon maaf, yang namanya pasangan itu beda jenis. Laki-laki menikah dengan perempuan. Maka di Indonesia tidak mengenal LGBT. L-nya apa? Lesbi. G-nya apa? Gay. B-nya apa? Biseksual. T-nya apa? Transgender. Tidak mengenal. Maka kalau orang Indonesia pengen menikah sesama laki-laki, itu langsung ditolak oleh negara. Agama menolak, negara juga menolak. Artinya apa? Kalau sampai ada orang menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu bisa dipidanakan. Kenapa? Bertentangan dengan undang-undang negara. Lagi nyong ya mikir, lah wong wadon, rabi karo wadon. Maka saya itu berani protes ketika ada orang mengkampanyekan LGBT. Kalau kamu berperilaku LGBT itu urusanmu, tapi jangan pernah mengkampanyekan kepada halayak ramai. Makanya dulu Mas Deddy Corbuzier begitu mengundang podcast seorang pelaku gay dari Jerman namanya Ragil, saya langsung protes ke Mas Deddy. Saya suruh hapus YouTube-nya. Kenapa? Karena ingat, Allah akan melaknat bahkan bukan pelaku LGBT, tapi orang-orang yang mendukung perilaku LGBT. Allah melaknatnya. Maka saya bilang, jangan nyalai kodrat. Menikah itu laki-laki dengan perempuan. Nggak ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mudah-mudahan anak kita semuanya dijauhkan dari perilaku seperti itu. Amin. Gus, lak banci keprimen. Banci itu bukan jenis kelamin, tapi salah pergaulan. Aslinya banci itu ya lanang, tapi karena salah pergaulan, mohon maaf, berperilaku seperti perempuan. Laki-laki mati namanya almarhum, perempuan mati namanya almarhumah, banci mati aluminium.
Laki-laki mati doanya Allah maghfir lahu, perempuan mati doanya Allah maghfir laha. Laki-laki hu, perempuan ha, banci hu ha. Iya. Saya musuhi betul itu perilaku seperti itu. Ya, selawatan dulu ya. Oke? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammad, Muhammad, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Keren. Buto ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi, dadi jomblo rasa jual mahal, selat tuwe ora payu rabi, dadi jomblo. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Nah, nikah sendiri hukumnya apa Bapak Ibu? Bukan wajib, tapi nikah itu sunnah. An-nikahu sunnati, faman rahiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa membenci sunnahku berarti dia bukan golonganku. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnah. Tapi nikah itu bisa menjadi wajib. Kapan? Ketika seseorang sudah mampu, secara fisik mampu, kemampuan harta juga ada. Kalau dia tidak segera menikah, maka akan jatuh kepada perzinahan. Maka nikah hukumnya wajib. Tapi nikah juga bisa menjadi haram. Umpamanya apa? Kalau dia menikah niatnya untuk menyakiti pasangan. Aku nikah si Vena tak ajar. Itu haram hukumnya. Nah, lanjut. Begitu kita senang, apa perintah agama? Wala junaha alaikum fima aradtum min khitbatin nisa'i aw aqnantum fi anfusikum. Kalau kita senang dengan perempuan, maka diperbolehkan untuk segera melamarnya. Kalau tidak bisa melamar, sembunyikan di dalam hatimu. Biasanya kalau disembunyikan jerawatan. Makanya kalau senang itu langsung diutarakan. Jangan disembunyikan. Kok ditolak Gus? Cari lagi. Kok ditolak lagi? Santai. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Pengajian. Jadi ingat ya, kalau itu kita senang, janda ngomong duluan juga boleh. Siapa bilang perempuan gak boleh ngomong cinta duluan? Boleh. Laki-laki dan perempuan semuanya memiliki perasaan yang sama. Namanya cinta. Orang cinta itu harus diutarakan. Makanya apa? Wala junaha alaikum fima aradtum min khitbatin nisa. Khitbah itu karena senang. Kalau ditolak, ya resiko. Saya dulu, mohon maaf, gak pernah pacaran. Kenapa? Bukan karena saya gak mau, tapi karena memang ada yang mau. Saya dulu miskin Pak, jadi gak ada perempuan yang mau sama saya. Kan perempuan itu mohon maaf, yang dilahirkan mohon maaf, perempuan itu kan cuma dua. Satu wajahnya, dua rekeningnya. Ya Pak? Ya. Makanya dulu ketika saya gak menikah, saya sadar diri, sadar posisi, sadar raih. Loh, kamu menikah udah punya pekerjaan nih. Saya dulu menikah gak punya pekerjaan, gak punya pendapatan, gak punya gaji. Tapi saya meyakini orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan pintu-pintu keberkahan itu dibuka melalui pernikahan. Makanya ibu, kalau anakmu dihibah, dilamar. Selama yang melamar anak soleh, baik sholatnya, baik agamanya. Walaupun dia belum punya pekerjaan, jangan pernah kamu remehkan. Tapi kalau anakmu dilamar yang datang bawa mobil, kamu harus curiga, itu pasti mobilnya bapaknya. Mungkin malah rental. Saya dulu motor aja gak punya Pak Lurah, saya miskin. Gak ada yang mau sama saya. Tapi sekarang saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Wah.
Kalau Rustam beda. Di balik kesuksesan seorang Rustam ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya apa? Bagi Rustam semakin banyak istri semakin baik. Tadi wadahnya Rustam sedih, sekarang bahagia. Berarti kesedihan Rustam karena pengen menikah lagi. Maka kalau seneng, tolong langsung segera dilamar. Nggak usah malu-malu, banser. Kamu langsung dilamar aja. Soal ditolak, sampai. Cinta ditolak, bagai Mufid bertindak. Apanya? Kamu gak usah mikir modal. Cari perempuan yang bisa mulai dari nol. Kalau kamu pengen dari pasangan yang mau mulai dari nol, silakan datang ke pom bensin. Maka mohon maaf, pernikahan ini bukan main-main. Ini syariat agama. Dan salah satu tujuan pokoknya adalah untuk menjaga keberlangsungan keperadaban manusia. Maka ingat, Perdana sama Vena, jangan menunda-nunda punya momongan. Segera. Maka begitu menikah, kamu bilang, qabiltu nikaha wa tazwijaha. Yang menyaksikan pernikahanmu tidak hanya manusia, tapi juga Allah dan para malaikatnya. Itulah kenapa pernikahan disebut sebagai misaqon ghalidun, perjanjian yang sangat berat. Kenapa? Karena bukan main-main. Saya mau menasihati kalian berdua, supaya pernikahan kalian langgeng sampai kakek nenek, sampai punya anak cucu, berdua di dunia, berdua di surga. Kan sirnya Gus Miftah itu, yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sapa lurae sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Makanya Rustam, semangat hidupnya. Kamu bahagiakan istrimu, banyak gelangnya. Tutupi maning, ngalah mau pamer-pamer. Nikah itu perjanjian yang sangat berat, disaksikan oleh Allah dan malaikatnya. Maka ingat, memilih jodoh bukan hanya tentang paras, bukan yang berkelas ataupun yang paling cerdas, tapi dia yang memiliki iman dan niatan yang ikhlas. Maka ingat, menikah itu siap menerima kelebihan dan siap menerima kekurangan. Betul Bu? Banyak jodoh yang siap menerima kelebihan, tapi dia tidak bisa menerima kekurangan. Tidak soleh apa jelek tapi soleh. Pokoknya menang ngajar-ngajari ya. Soleh, lanang, soleh. Pilihannya pasti yang gak ada dalam jawaban. Cantik tapi soleha. Padahal gak ada pilihan itu. Sekarang si Vena dijawab, kasih istrimu. Vena, kamu pilih suami yang seperti apa? Suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Benar ya ya Miskin tapi dermawan. Miskin tapi dermawan. Nah, kalau dilihat dari jawabannya, si Perdana ini idealis, cantik, solehah. Tapi ingat, itu nggak ada opsi pilihannya. Kalau dilihat dari jawabannya, si Vena ini orangnya realistis. Suruh milih kaya tapi pelit atau miskin dermawan, dia jawabnya miskin dermawan. Artinya apa? Vena Perdana, hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Rusaknya rumah tangga itu apa Pak Lurah? Karena terlalu mendahulukan keinginan. Sehingga apa? Membanding-bandingkan keluarganya dengan keluarga orang lain. Maka kamu gak boleh banding-bandingkan. Istri gak boleh membanding-bandingkan dengan suaminya. Apalagi kamu bandingkan dengan mantan pacarmu. Hei mas, mantan pacarnya Inyong, saya kira di lurah. Maka ingat, Vena Perdana,
ada satu setan yang khusus ditugaskan untuk merusak pernikahan. Setannya namanya Dasyim. Apa bu? Dasyim. Ini setan tugasnya mengganggu pernikahan. Hati-hati. Apa yang dilakukan oleh Dasyim? Bagaimana seorang suami melihat istri tetangganya kelihatan lebih cantik. Seorang istri melihat suami tetangganya lebih tampan. Apalagi kalau suami tetangganya pakai kacamata belangkon, rambutnya panjang. Caranya bagaimana? Supaya mata suamimu tidak kemana-mana. Tetaplah make up dan dandan Mbak Vina, walaupun kamu sudah punya pasangan. Ingat, di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Bu, saya mau tanya, dandan itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Maka mohon maaf, kalau Anda bilang menikah itu menyelesaikan masalah, salah Pak. Menikah itu pasti akan muncul masalah. Betul Bu? Coba yang sudah menikah senior itu, Anda menikah itu masalahnya berhenti apa enggak? Masalahnya berhenti apa enggak? Enggak. Kok kamu pengen berhenti dari masalah? Nabi Muhammad yang kekasihnya Allah saja ada masalah, selesai muncul masalah baru. Jadi kalau kayak saya, Pak Lurah, Pak Rustam, Mbak Yai Mufid, jenengan punya masalah, itu lumrah. Maka saya bilang, kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen, namanya onde-onde. Nikah itu nggak menyelesaikan masalah, tapi indahnya pernikahan menyelesaikan masalah secara berjamaah. Yang tadinya dia berpikir sebagai jomblo, menyelesaikan masalah sendiri. Begitu punya pasangan, dia menyelesaikan masalahnya dengan suaminya. Dia menyelesaikan masalah dengan istrinya. Maka ingat kalian berdua, pasangan yang benar-benar bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tetapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan. Betul Bu? Maka harus imbang nak. Maka dikatakan apa? Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasikum. Ayat lain mengatakan apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perdana pakaiannya si Vena, Vena pakaiannya perdana. Yang namanya pakaian harus saling mencocokkan. Orang menikah itu saling menutupi, jangan saling mengumbar aib. Ingat, aib itu ditutupi, bukan diviralkan. Medsos itu tidak untuk mengumbar masalah keluarga. Maka saya ingatkan, rusaknya kita hari ini banyak dilihat oleh orang. Maka fungsi pakaian itu apa? Suami nutupi aibnya istri, istri nutupi aibnya suami. Karena seburuk apapun hubunganmu dengan pasanganmu, kamu tetap kembali kepada pangkuan pasanganmu, bukan ke pangkuan tetanggamu. Betul? Yang dibenci oleh setan, apalagi bukan puasa, cuma sehari. Tapi ibadah yang paling dibenci oleh setan itu adalah ibadah nikah. Kenapa? Seumur hidup. Maka nggak ada orang yang punya cita-cita cerai. Ngomong cerai. Cerai itu walaupun bulan sah, maka jangan main-main dengan perceraian. Betul? Kadang-kadang apa? Istrinya sudah cantik, masih macam-macam. Ingat, kalian berdua saya kasih tahu nak. Menikahi orang yang kita cintai itu pilihan, tapi mencintai orang yang kita nikahi adalah kewajiban. Caranya gampang. Jagalah perasaan istrimu, karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istri. Saya itu kalau di mall sama istri saya, tangan istri saya selalu saya gandeng. Loh, orang ngandel bukan karena romantis, takut istri saya belok kemana-mana. Ada toko tas belok beli, sepatu belok beli, tak gandeng tangannya. Tapi Pak Kiai, mohon maaf, istri sekarang itu sudah jarang yang ke mall. Tapi tiap hari belanjaan datang terus online. Lucunya perempuan coba, tiap hari belanja baju. Begitu mau resepsi, begitu mau pengajian, bingung pakai baju mana. Kok aku gak punya baju ya? Padahal baju nih sak lemari. Sama kayak bojone Rustam. Tiap hari belanja Pak, mau pergi masih bingung pakai baju yang mana.
Itulah perempuan. Dia ngono sampai temen ngaji ngarepe ki tungkake selanjur kayak kabeh. Maka suami, istri. Apa itu istri? Istana tempat ridho ilahi. Apa itu suami? Semua uang adalah milik istri. Bukan campur istri. Saya doakan saya mau ke Cirebon. Saya ke Cirebon. Jangan pernah kamu banding-bandingkan dia dengan orang lain. Dia adalah harta terbaikmu. Kowe untung ora kaya pun dibojo ayu kayak dia untung. Jangan pernah kamu sakiti istrimu, karena sama hanya kamu menyakiti hati bapaknya. Kowe nyakiti bojomu padha karo nyakiti Rustam, seduntal kowe karo Rustam. Tantang, taewangi. Sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah pernikahan ini pernikahan yang penuh barokah, menjadi pembuka pintu rahmat bagi kedua mempelai, bagi kedua orang tuanya, bagi keluarganya, dan bagi seluruh umat manusia. Menjadi penyempurna keimanan dan keislamannya, menjadi tunggu tempat mereka sabar dan subur, menjadi sekolah tempat mereka belajar menjadi dewasa, menjadi jalan bagi keduanya menuju cintamu ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, ampuni dosa-dosa keduanya atas kesalahan-kesalahan dalam perjalanannya menuju pernikahan ini ya Allah, atas kesalahan kepada kedua orang tuanya, atas kesalahan lainnya. Maafkan segala khilaf mereka ya Allah, sucikan hati mereka, luruskan niat mereka, kuatkan tekad mereka, bimbing keduanya ke jalan yang Engkau ridhoi, dan lindungi mereka dari segala tipu daya setan agar dapat menapaki jalan kehidupan baru ini di jalanmu yang lurus ya Allah. Ya Allah ya Ahad, satukan hati kedua mempelai ya Allah, sebagaimana Engkau satukan Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau jadikan telaga kasih sayang antara Rasulullah dan Khadijah al-Kubra, sebagaimana Engkau semakan cinta kasih yang tulus antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Ya Allah ya Wadud, jadikan kedua mempelai suami istri yang saling mencintai di kala dekatnya, saling menjaga di kala jauhnya, saling menjaga diri di kala jauhnya, saling menghibur di kala dukanya, saling mengingatkan untuk ketaatannya, saling mendoakan untuk kebaikannya, serta saling menyempurnakan untuk ketaatannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saksikan terus jalan dakwah Gus Miftah hanya di BTV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.